Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam bagi semuanya yang menonton video kami ini. Kami dari kelompok 5 mata kuliah Akuntansi Keuangan Daerah kelas B ingin mempresentasikan tentang akuntansi pembiayaan. Namun sebelum kita memasuki materi yang telah kita sediakan pada hari ini, marilah kita berkenalan terlebih dahulu dengan anggota kelompok penyaji. Yang pertama ada Rizky Amalia dengan NPM 157. Yang kedua ada Lolita Regina Cahyani dengan NPM 213. Yang ketiga ada Latifah Nurul dengan NPM 277. Dan yang keempat ada saya sendiri, Rizat Danang Ardiansyah dengan NPM 286. Lalu selanjutnya juga ada dari kelompok perumus, yaitu dari kelompok 6 yang beranggotakan 1. Zakaria Fitutrinova NPM 089, Muhammad Aldiansyah NPM 282, Ayub bin Sartamado NPM 283, Raihan dan Nurwenda NPM 288, serta Muhammad Korul Iqbal NPM 291. Baik, yang pertama kita masuki materi yang pertama, yaitu definisi akuntansi pembiayaan. Berdasarkan PP nomor 71 tahun 2010, PSAP nomor 2 paragraf 50 mendefinisikan pembiayaan atau financing adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman, dari hasil divestasi, sementara pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah. Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Dari kedua definisi tersebut, jelas terlihat bahwa pembiayaan merupakan transaksi keuangan pemerintah yang mempunyai dampak terhadap penerimaan dan atau pengeluaran pemerintah pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Sedangkan tujuan transaksi ini untuk menutup defisit anggaran dan memanfaatkan surplus anggaran. Tujuan kebijakan akuntansi pembiayaan adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi pembiayaan dalam rangka menuju tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Perlakuan akuntansi pembiayaan mencakup definisi, pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan biaya. Ruang lingkup kebijakan ini diterapkan dalam penyajian pembiayaan yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis kas oleh entitas pelaporan. Kebijakan ini berlaku untuk entitas pelaporan pemerintah daerah yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD tidak termasuk perusahaan daerah. Materi selanjutnya yaitu penerimaan pembiayaan. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan rekening kas umum negara atau daerah, antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan negara atau daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan. Materi selanjutnya pengeluaran pembiayaan. Menurut PSAP nomor 2 paragraf 55 dan 57, pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran rekening kas umum negara atau daerah, antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan. Sedangkan menurut Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi dalam Akuntansi Keuangan Daerah pada bukunya tahun 2014 menyatakan bahwa sumber pembiayaan yang berupa pengeluaran daerah adalah pembayaran utang pokok yang telah jatuh tempo, penyertaan modal, pembentukan dana cadangan, dan pemberian pinjaman daerah. Selanjutnya yaitu pembiayaan neto. Menurut PSAP nomor 2 paragraf 58 sampai 61, pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Selisih lebih atau kurang antara realisasi pendapatan laporan realisasi anggaran atau LRA dan belanja serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan akan dicatat dalam POSILPA, yaitu sisa lebih pembiayaan, atau POSIKPA, sisa kurang pembiayaan. Materi selanjutnya yaitu pembiayaan dana bergulir. Dalam Buletin Teknis nomor 4 tentang penyajian dan pengungkapan belanja pemerintah dijelaskan bahwa bantuan yang diberikan kepada kelompok masyarakat
yang diniatkan akan dipungut atau ditarik kembali oleh pemerintah apabila kegiatannya telah berhasil, dan selanjutnya dana tersebut akan digulirkan kembali kepada kelompok masyarakat lain sebagai dana bergulir. Dan rencana pemberian bantuan untuk kelompok masyarakat tersebut dicantumkan di APBN atau APBD dan dikelompokkan pada pengeluaran pembiayaan, yaitu pengeluaran investasi jangka panjang. Oleh karena itu, dana bergulir atau bantuan tersebut tidak dimasukkan sebagai belanja bantuan sosial, karena pemerintah memiliki niat untuk menarik kembali dana tersebut dan menggulirkannya kembali kepada kelompok masyarakat yang lainnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengakuan pembiayaan. Menurut PSAP nomor 2 paragraf 52 dan 56 bahwa penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada rekening kas umum negara atau daerah. Lalu yang kedua, pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari rekening kas umum negara atau daerah. Lalu pengukuran pembiayaan diungkapkan pada modul kebijakan akuntansi keuangan daerah yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri tahun 2014 bahwa pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima oleh nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan. Pengungkapan pembiayaan. Hal-hal yang perlu diungkapkan terkait dengan pembiayaan antara lain yang pertama, penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan dengan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran. Lalu yang kedua, penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan atau pemberian pinjaman, pembentukan atau pencairan dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan, serta penyertaan modal pemerintah daerah. Lalu yang ketiga, konversi yang akan dilakukan akibat perbedaan klasifikasi pembiayaan yang didasarkan pada Permendagri nomor 13 tahun 2006 dan perubahannya dengan Permendagri nomor 59 tahun 2007 tentang pengelolaan keuangan daerah yang didasarkan pada PP nomor 24 tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan. Yang keempat, informasi lainnya yang dianggap perlu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang prosedur akuntansi pembiayaan. Yang pertama, fungsi-fungsi terkait. Berikut ini fungsi-fungsi yang terkait dengan prosedur akuntansi penerimaan kas yang berasal dari penerimaan pembiayaan. Yang pertama, ada penggunaan anggaran atau kuasa penggunaan anggaran. Yang kedua, pejabat pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum daerah, bendahara pengeluaran. Yang ketiga, fungsi akuntansi satuan kerja perangkat daerah. Yang keempat, fungsi akuntansi satuan kerja pengelola keuangan daerah. Yang kedua, ada dokumen yang digunakan. Berikut ini dokumen yang digunakan dalam prosedur akuntansi penerimaan kas yang berasal dari penerimaan pembiayaan. Yang pertama, ada kontrak atau perjanjian. Yang kedua, ada surat keputusan pencairan dana cadangan. Yang ketiga, kwitansi pembayaran dan bukti penerimaan lainnya merupakan dokumen tanda bukti pembayaran. Yang keempat, ada bukti transfer merupakan dokumen atau bukti atas transfer pengeluaran daerah. Yang kelima, nota kredit bank merupakan dokumen atau bukti dari bank yang menunjukkan adanya transfer uang ke rekening kas umum daerah. Yang keenam, buku jurnal penerimaan kas merupakan catatan yang diselenggarakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat dan menggolongkan semua transaksi atau kejadian yang berhubungan dengan pengeluaran kas. Yang ketujuh, buku besar merupakan catatan yang diselenggarakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat transaksi-transaksi dan kejadian yang berisi rincian akun buku besar untuk setiap rekening yang dianggap perlu. Selanjutnya, berikut ini ada dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar untuk mencatat transaksi penerimaan pembiayaan. Yang pertama, untuk jenis transaksinya adalah penggunaan silpa tahun anggaran berikutnya. Dokumen sumbernya Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Untuk lampiran dokumen sumbernya dari nota kredit bank. Yang kedua, jenis transaksinya adalah pencairan dana cadangan. Dokumen sumbernya nota kredit bank Perda dana cadangan. Untuk lampiran dokumen sumbernya dari salinan surat perintah pemindah bukuan. Yang ketiga, jenis transaksinya adalah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan. Untuk dokumen sumbernya dari bukti penerimaan pembayaran.
dan lampiran dokumen sumbernya dari berita acara. Yang keempat, jenis transaksinya adalah penerimaan pinjaman daerah. Untuk dokumen sumbernya dari surat tanda bukti penerimaan atau bukti transfer bukti penjualan obligasi. Dan lampiran dokumen sumbernya berasal dari nota kredit bank. Yang kelima, jenis transaksinya adalah penerimaan kembali pemberian pinjaman. Dokumen sumbernya surat tanda bukti penerimaan atau bukti transfer. Lampiran dokumen sumbernya dari nota kredit bank. Yang keenam, jenis transaksinya adalah penerimaan piutang daerah. Dokumen sumbernya surat tanda bukti penerimaan atau bukti transfer. Lampiran dokumen sumbernya dari nota kredit bank. Yang ketujuh, pengisian dana cadangan. Dokumen sumbernya dari surat perintah pencairan dana atau SP2D, Perda tentang dana cadangan. Lampiran dokumen sumbernya dari SPD, SPM. Yang kedelapan, jenis transaksinya adalah penyertaan modal pemerintah daerah. Dokumen sumbernya dari surat perintah pencairan dana atau SP2D. Lampiran dokumen sumbernya adalah SPD, SPM. Yang kesembilan, jenis transaksinya adalah pembayaran pokok pinjaman. Dokumen sumbernya adalah surat perintah pencairan dana atau SP2D. Lampiran dokumen sumbernya adalah SPD, SPM. Yang ke-10, jenis transaksinya adalah pemberian pinjaman daerah. Dokumen sumbernya adalah surat perintah pencairan dana atau SP2D, dan lampiran dokumen sumbernya berasal dari SPD, SPM, dan perjanjian pinjaman. Sekian presentasi dari kelompok 5. Jika ada salah kata maupun salah perbuatan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah, walidawal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.